Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, mari saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menjaga, menyertai kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur karena pada hari ini kami dapat duduk diam di tempat kami masing-masing untuk bersekutu bersama. Kami percaya dimanapun jemaat Tuhan berada, di situ Tuhan ada bersama kami. Dan kiranya pujian penyembahan kami itu menjadi satu persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita percaya bahwa hari-hari yang bisa kita lalui itu semata hanya karena kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena itu biarlah pujian ini mengajak kita untuk bersyukur atas kekuatan yang Tuhan berikan buat kita dan mengajak kita untuk senantiasa percaya hanya kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku
Saudara, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita akan menyanyikan pujian ini yang menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli dalam hidup kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari bersama-sama kita angkat hati dan iman percaya, kita katakan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, ya Tuhan. mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah Saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, tenangkan hati kami, terangi hati kami dengan hikmat Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, sungguh-sungguh ini menjadi bagian dalam kehidupan kami, yang kami mengerti dan juga kami lakukan setiap saat. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Injil Markus. Injil Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima ayat yang
25 sampai dengan 34. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan bagian ini, saya akan bacakan untuk kita masing-masing. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita sore hari ini adalah imanmu menyelamatkanmu. Suatu kali, saudara, ada seekor siput. Kita tahu siput itu binatang yang jalannya paling lambat. Siput ini sedang berjuang untuk menaiki sebuah dahan pohon untuk makan daun yang ada di atasnya. Tetapi karena gerakannya sangat lambat, lalu kemudian singgahlah seekor burung kecil di atas dahan pohon tersebut. Lalu dia mulai mengejek si siput. Katanya, siput, tidak usahlah kamu buang-buang waktu naik ke atas pohon ini. Jalanmu sangat lambat sekali. Belum lagi kamu sampai ke dahan atau batang besar dari pohon ini. Tetapi siput itu tetap berjuang sampai kemudian dia nempel di dahan atau batang besar pohon tersebut. Tetapi untuk naik ternyata butuh perjuangan yang cukup sulit. Lalu si burung kecil kemudian mengejek lagi. Siput, tahu nggak batang pohon ini itu tajam-tajam, kasar. Nanti akan melukai tubuhmu. Dah kamu menyerah aja. Cari aja daun-daunan yang lain yang bisa kau makan. Tetapi si siput tetap gigih, saudara. Dengan kekuatannya dia perlahan-lahan manjat ke pohon itu sampai akhirnya dengan waktu yang cukup lama dia tiba juga di dahan pohon yang dia tuju. Burung kecil yang dari tadi memperhatikan kemudian berujar kepada siput. Siput, saya cukup kagum dengan kamu. Tadinya saya pikir kamu tidak akan mencapai pohon ini, apalagi dahan pohon yang tinggi ini. Tetapi toh akhirnya saat ini kamu ada di sini bersama denganku. Lalu si siput berkata demikian, saudara. Langkahku memang lambat. Tetapi ya mau bagaimana lagi? Memang beginilah diriku adanya. Aku tidak bisa berbuat apapun untuk membuat langkahku lebih cepat. Tetapi meskipun langkahku lambat, aku tetap bisa sampai sejauh mana diriku mau. Aku hanya perlu bersabar dengan langkah-langkah kecilku ini sampai tiba di tujuanku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kegigihan itu yang kita pelajari dari siput kecil ini, saudara.
Kegigihan juga itulah yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan ini. Mungkin kita tidak bisa cepat ataupun tidak terlalu cakap dalam mengerjakan sesuatu, tetapi jika kita gigih melakukannya, tekun melakukannya, tidak putus asa, kita akan sampai juga pada tujuan kita. Dan terlebih lagi, jika saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan yang berkuasa, yang maha kuasa. Maka Tuhan yang akan memampukan kita, membimbing kita, menggiring kita sampai kepada tujuan kita. Nah saudara, begitu juga yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan ini. Awalnya saya sempat berpikir ketika membaca bagian ini. Saya percaya Bapak Ibu juga bukan cuma sekali ini pernah baca bagian ini. Mungkin pernah beberapa kali, bahkan pernah mendengarkan khotbahnya. Di dalam pikiran saya, perempuan ini adalah perempuan yang lemah, ya. Dia itu putus asa, lalu dia mungkin hanya berbaring di tempat tidurnya atau berdiam diri dalam rumahnya sambil menantikan kesembuhan untuk dirinya, ataupun mungkin dia sudah putus asa mencari kesembuhannya. Tetapi firman Tuhan tidak berkata demikian, saudara. Lalu saya mulai mengubah pikiran saya tentang perempuan ini. Perempuan ini ternyata adalah perempuan yang cukup gigih, saudara. Bahkan bisa dikatakan dia seorang perempuan yang punya kegigihan yang sangat besar. Saudara, 12 tahun menderita sakit. Kita sakit beberapa hari saja rasanya nggak betah. Pengen cepat-cepat sembuh supaya bisa beraktivitas, mengerjakan segala tugas tanggung jawab kita. Apalagi penyakit yang diderita oleh perempuan ini bukan penyakit biasa, saudara. Ini penyakit yang parah dan menyedihkan. Kenapa dikatakan parah dan menyedihkan? Karena dikatakan di Alkitab dia sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Orang Yahudi saat itu memiliki satu hukum mengenai penyakit ini. Kalau saudara baca lebih jelasnya di dalam Imamat pasal yang ke-15, disebutkan di situ orang yang menderita penyakit pendarahan seperti ini, mereka menjadi najis. Jadi dia punya titel sebagai orang najis selama dia sakit. Dan setiap orang yang bersentuhan dengan dirinya juga akan tertular menjadi najis, saudara. Karena itu perempuan ini pasti selama 12 tahun hidupnya sangat kesepian. Tidak ada orang yang mau dekat-dekat dia. Tidak ada orang yang mau berbagi perasaan dengannya. Takut kalau bersentuhan dengan perempuan itu, kesenggol sedikit aja, mereka akan menjadi najis sepanjang hari. Dan harus melakukan upacara pembasuhan dan lain sebagainya. Saudara, segala sesuatu sudah dilakukan oleh perempuan ini. Sampai dikatakan uangnya sudah habis. Tetapi dia tidak kunjung sembuh juga. Dikatakan bahkan dalam ayat 25 keadaannya makin memburuk. Walaupun sendirian tanpa kawan, tapi perempuan itu tidak putus asa. Dia berjuang untuk kesembuhannya. Dia pergi ke tabib satu tidak sembuh, dia pergi lagi ke tabib yang lain. Uangnya habis dan keadaannya semakin memburuk. Apa dia putus asa, saudara? Dia tidak putus asa. Biasanya orang kalau dalam posisi seperti ini, biasanya orang kalau dalam kondisi seperti ini tidak sembuh-sembuh juga walaupun sudah pergi ke dokter A, dokter B, dokter C, semuanya sudah habis. Yang dilakukan adalah mengurung diri. Putus asa, udahlah terima nasib aja dan lain sebagainya. Malu lagi ketemu orang. Tetapi berbeda dengan perempuan ini, saudara. Di sini saya melihat dia punya satu perjuangan yang besar dan keinginan yang besar untuk sembuh. Sewaktu dia mendengarkan tentang pribadi Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, di situ dia begitu bersemangat hendak berjumpa dengan Tuhan. Di dalam kelemahannya, di dalam keterbatasannya, dia pengen berjumpa dengan sosok yang ajaib ini, yang luar biasa ini. Saking semangatnya, saudara, dia tidak peduli lagi bagaimana pandangan orang ketika berjumpa dengannya di jalan nanti.
Di tengah-tengah kerumunan yang ramai itu, karena saat itu Tuhan Yesus adalah satu sosok yang sangat dikagumi banyak orang, sehingga kemana Tuhan pergi, di situ ada banyak orang bergerombol untuk mengikut Tuhan. Entah untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan, ataupun untuk menerima kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Banyak sekali orang mengikut Tuhan. Perempuan ini tidak peduli orang-orang yang berkerumun di sekitar Tuhan, yang ada dalam pikirannya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia nggak peduli nanti ketemu orang dan orang itu takut sama dia, lalu mungkin menegur dia. Kenapa kamu keluar? Kamu kan orang yang bisa membuat orang lain najis. Saudara, mungkin dia akan dimarahin orang, dicaci maki orang, bahkan mungkin dia akan dituntut sama orang karena dia itu akan menajiskan orang lain. Tapi dia tetap maju di dalam langkahnya yang kecil-kecil dan lemah itu. Dalam hatinya, dalam pikirannya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, satu iman yang luar biasa. Itulah iman. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman itu percaya sungguh-sungguh dan hanya berharap kepada siapa yang diimaninya. Selama ini perempuan tadi percaya kepada hal yang salah. Dia menaruh pengharapannya kepada hal yang sama sehingga dia tidak menemukan kesembuhan, dia tidak menemukan keselamatan untuk dirinya. Kini ketika didengarnya tentang Tuhan Yesus, dia lalu menaruh iman percayanya kepada Tuhan satu-satunya. Tidak lagi kepada yang lain. Dia percaya kepada sosok yang tepat, pribadi yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara, dan ketika dia datang kepada pribadi itu, saat itulah kesembuhan terjadi atas dirinya. Pemulihan terjadi atas dirinya. Ayat 29 mengatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Seketika itu juga, saudara, tidak tunggu 1 jam, tidak tunggu 1 hari atau 1 minggu, 1 bulan, seketika itu juga. Seperti yang diimaninya, yang dipercayainya, itu terjadi atas dirinya. Dia sembuh, luar biasa. Saudara, iman itu luar biasa bekerja ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada pribadi yang tepat, saudara. Satu-satunya pribadi yang pantas kita percaya, yang layak kita percaya, maka iman itu akan bekerja sesuai dengan apa yang saudara dan saya imani. Karena itu, saudara, ketika saudara percaya sama Tuhan, jangan lagi ada keraguan dalam hati kita. Jangan lagi ada kebimbangan dalam hati kita. Jangan lagi ada pikiran-pikiran negatif dalam hidup kita. Perempuan ini hanya berkata, kalau aku jamah jubah Tuhan Yesus, aku akan sembuh. Kalau saudara ingin sembuh, saudara harus punya iman seperti perempuan ini. Saudara bayangin, begitu banyak orang di sekitar Tuhan. Begitu banyak orang berdesak-desakan di sekitar Tuhan. Ya, pasti banyak yang menyenggol jubah Tuhan atau bersenggolan dengan Tuhan. Tetapi hanya perempuan ini yang mengalami mujizat besar dalam hidupnya. Kenapa, saudara? Karena dia punya iman di dalam hidupnya. Iman itulah yang menyelamatkan dia. Saudara, karena itu kita yang mengaku anak Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita selalu berdoa sama Tuhan. Kita berkata, Tuhan, kenapa Tuhan? Aku tidak merasakan jamahan Tuhan, tidak merasakan kuasa Tuhan, tidak merasakan mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Kita mungkin harus belajar dari perempuan yang sederhana ini. Dia tidak lagi berharap kepada yang lain. Semua pengharapannya di masa lalu dia tinggalkan di belakang. Dan dia menatap hanya kepada satu sosok, yaitu Tuhan Yesus. Saat ini mari kita periksa hati kita. Jangan sampai ada yang lain yang kita taruh berdampingan dengan Tuhan. Singkirkan semua itu, saudara. Berharap hanya kepada Tuhan.
memandang hanya kepada Tuhan Yesus. Maka saat itu juga iman itu akan menyelamatkan kita. Bukan karena usaha kita, tapi karena sosok yang kita percaya itu adalah sosok yang maha kuasa. Nah saudara, kuncinya hanya satu. Ketika kita ingin ada pemulihan dalam hidup kita. Ketika kita ingin ada kesembuhan dalam hidup kita. Ketika kita ingin ada perubahan dalam hidup kita. Asal kujamah saja, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka aku akan sembuh. Nah saudara yang dikasih Tuhan, terkadang dalam menghadapi persoalan kehidupan kita, kita tahu teori ini, kita tahu hal ini. Kita sakit, kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Kita dalam pergumulan, kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Maka Tuhan akan pulihkan. Tetapi masalahnya saudara, kadang-kadang ada orang yang membutuhkan kesembuhan, membutuhkan pemulihan itu, tetapi tidak juga kunjung datang kepada Tuhan. Tidak juga mau berharap hanya kepada Tuhan. Ngiter-ngiter dulu, muter-muter dulu. Mungkin kalau saya melakukan ini, saya bisa sembuh. Mungkin kalau saya berharap kepada ini, saya akan dipulihkan. Mungkin kalau saya melakukan ini dan itu, saya akan menerima mujizat. Kayak perempuan dulu, perempuan yang pendarahan ini dulu, saudara. Sebelum dia kenal Tuhan, dia muter dari tabib A ke tabib B, ke tabib yang lainnya. Tapi tidak ditemukan, saudara. Karena siapa yang dia percayai itu bukan pribadi yang benar. Saudara, atau kita sudah tahu kita harus datang sama Tuhan. Namun kita tidak sungguh-sungguh percaya samanya kepada Tuhan. Kita terlena dengan persoalan kehidupan kita. Dengan sakit penyakit kita. Kita nggak ada waktu untuk datang sama Tuhan. Kita sibuk untuk mengasihani diri kita. Kita sibuk untuk memikirkan persoalan-persoalan yang tidak berhenti-hentinya ada dalam hidup kita. Sehingga kita hanya tahu secara teoris, secara konsep. Tuhan itu maha kuasa. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada pemulihan. Dalam Tuhan ada kesembuhan. Kita hanya tahu dalam pikiran kita. Tetapi hati kita tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Hati kita lebih fokus kepada persoalan hidup kita. Hati kita lebih fokus kepada sakit penyakit kita. Hati kita lebih fokus kepada pergumulan kita. Sehingga seakan-akan pergumulan itu terlalu besar untuk Tuhan selesaikan. Saudara, yang perlu kita ingat bahwa tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi Tuhan untuk diselesaikannya. Jika saat ini saudara dan saya rindu dipulihkan Tuhan, kuncinya hanya satu. Datang sama Tuhan. Tidak terlambat saudara. Belum terlambat. Dan tidak ada kata terlambat selama Tuhan izinkan kita hidup di dunia ini. Datang sama Tuhan. Berlutut di hadapan Tuhan. Tersungkur di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, hanya Engkau saja satu-satunya pribadi yang kupercayai. Hanya Engkau saja satu-satunya pribadi yang dapat memulihkan hidupku. Jangan mau berlama-lama dalam kesakitan kita. Jangan mau berlama-lama di dalam pergumulan kita. Jangan mau kehilangan pengharapan. Datang sama Tuhan Yesus. Hanya datang sama Tuhan. Pegang tangannya. Jangan lepaskan tangannya. Itu kunci daripada pemulihan hidup kita. Itu kunci daripada iman yang menyelamatkan kita. Lalu saudara, kalau kita lanjutkan bagian selanjutnya. Di situ dituliskan bahwa ketika perempuan itu sembuh, lalu Tuhan berhenti. Dan dia menoleh. Dia merasakan ada kuasa yang keluar dari dirinya. Tuhan hendak berjumpa dengan perempuan itu. Bukan karena Tuhan tidak tahu siapa yang menjamah jubahnya. Siapa yang sudah sembuh karena menjamah jubahnya. Tetapi Tuhan ingin berjumpa dengan perempuan itu secara pribadi. Dan Tuhan ingin meneguhkan iman perempuan itu. Saudara, Tuhan tidak ingin iman perempuan tadi hanya berhenti pada kesembuhan yang dia alami. Tetapi dia ingin perempuan tadi mengalami keselamatan yang daripadanya. Tuhan tahu saudara, yang dibutuhkan perempuan itu lebih daripada sekedar kesembuhan. Tuhan tahu yang kita butuhkan itu bukan hanya sekedar kesembuhan, mujizat dari Tuhan, pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga. Tapi Tuhan ingin pulihkan hati kita, hidup kita. Tuhan ingin sadarkan kita bahwa yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah Tuhan. Dan Tuhan ingin dia menjadi satu-satunya pribadi
di dalam hidup kita. Tuhan ingin kita mengenal Dia sungguh-sungguh. Banyak orang dekat-dekat sama Tuhan, termasuk orang-orang yang waktu itu bergerombol mengikut Tuhan. Hanya ingin apa, saudara? Ingin roti dari Tuhan, ingin berkat dari Tuhan, ingin kesembuhan dari Tuhan, ingin pemulihan dari Tuhan. Tetapi mereka tidak ingin menerima Tuhan yang menyembuhkan itu. Saudara, Tuhan pasti rindu untuk memberikan kita yang terbaik. Namun Dia jauh lebih rindu agar saudara dan saya mengalami satu hal yang tidak akan pernah diambil oleh dunia ini, yaitu dirinya sendiri. Saudara, tubuh ini bisa menjadi lemah. Kita dapat sakit penyakit, kita lemah. Disembuhkan dari sakit penyakit itu, beberapa waktu lama berjalan akan kembali sakit. Toh nanti akhirnya tubuh ini juga akan binasa karena tubuh ini daging yang tidak kekal. Apa yang kita miliki, yang kita upayakan, yang kita kerja keras supaya mendapatkannya, itu bisa hilang begitu saja, bisa berlalu, bahkan mungkin bisa diambil orang dan hilang begitu saja. Tetapi kalau kita punya Tuhan Yesus dalam hati kita, tidak ada satupun yang bisa mengambilnya. Tidak ada satupun yang bisa merebut Tuhan dalam hati kita. Dan kalau kita punya Tuhan Yesus dalam hati kita, Tuhan berjanji bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia kelak dalam kekekalan. Nah, saudara, kuasa Tuhan yang mengalir dalam diri perempuan itu dan memulihkan dia, menyembuhkan dia. Tuhan ingin kuasa itu juga bekerja dalam hati perempuan tadi. Supaya perempuan ini sungguh-sungguh sadar siapa Tuhan yang sesungguhnya. Bahwa Dia adalah Mesias, anak Allah, juru selamat bagi dirinya. Nah, saudara, perempuan tadi pulang dengan mengangkat kepala dan tangannya memuji Tuhan. Dia pulang sebagai orang yang dipulihkan dan dibenarkan oleh Tuhan. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita, saudara? Iman itu bekerja dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, dari satu pribadi ke pribadi yang lain. Bekerja untuk memulihkan kita. Bekerja untuk membuat kita selamat di dalam Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara, saat ini? Apa yang kita kejar dari Tuhan? Apakah hanya kesembuhan? Apakah hanya berkat-Nya? Apakah hanya mujizat-Nya? Apakah hanya pemulihan-pemulihan yang kita harapkan dari Tuhan? Semua itu Tuhan akan berikan, asalkan engkau dan saya mau membuka hati dan meminta Tuhan untuk tinggal dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami diajarkan kembali oleh seorang wanita di dalam Alkitab. Bagaimana untuk beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab oleh karena iman itu saja, maka kami semua beroleh keselamatan. Bukakan hati dan pikiran kami, Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu yang kami butuhkan. Entah itu pemulihan dalam keluarga, entah itu pemulihan di dalam pekerjaan, entah itu pemulihan kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kesembuhan yang sangat kami idam-idamkan bertahun-tahun, sama seperti perempuan ini. Tetapi terlebih daripada semua yang kami harapkan itu, Tuhan ingatkan kami bahwa sesungguhnya satu-satunya yang kami butuhkan hanya Tuhan Yesus saja di dalam hidup kami ini. Karena itu Tuhan, jauhkan segala hati yang keras. Singkirkan segala kedegilan hati kami. Biarlah hati kami ini terbuka untuk menerima Engkau yang duduk di dalam hati kami, yang bertahta dalam hati kami, menguasai hidup kami. Sehingga oleh karena Tuhan ada dalam hati kami, maka pemulihan demi pemulihan, kesembuhan demi kesembuhan itu yang akan mengalir dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Berkati setiap saudara-saudara yang sudah bersekutu bersama secara online sore hari ini. Mereka yang butuh kesembuhan, mari Tuhan jamah mereka, Tuhan berikan kesembuhan bagi setiap jemaat-Mu.
Mereka yang membutuhkan pemulihan dalam keluarga, Engkau juga yang memberikan pemulihan dalam keluarga mereka masing-masing. Setiap pekerjaan usaha yang dilakukan, Tuhan berkati semua. Dan ketika kami semua melihat berkat Tuhan, kami tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Tengah-tengah kondisi yang naik turun tidak menentu, biarlah iman kami tetap hanya berharap kepada Tuhan. Kekhawatiran mungkin seringkali berusaha menghinggapi kami, tetapi biarlah iman kami lebih besar daripada semua kekhawatiran itu. Terpuji nama Tuhan, ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari bersama-sama kita angkat hati dan iman percaya, kita katakan banyak Perkara yang tak dapat ku mengerti, ya Tuhan. mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu